Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kurincut FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Halo, apa kabar? Selamat malam. Balik lagi di perjalanan Koja Sastra. Seperti biasa di malam Jumat ya, ada saya Ribut Ahwandi yang akan menjadi kawan setia Anda. Selama 2 jam ke depan kita akan ngajak ngobrol bersama bintang-bintang tamu yang spesial untuk berbicara atau membincangkan seputar literasi. Nah, malam hari ini seperti yang sudah saya informasikan di awal ya, melalui flyer baik itu Instagram maupun Facebook ya dan yang lainnya. Malam hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial dari teman-teman dari UIN Gus Dur atau UIN Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, khususnya untuk prodi Tadris Bahasa Indonesia. Nah, kita mau ngobrol soal, nah ini menarik sih. Ini adalah prodi baru di UIN Gus Dur dan tentunya ini menjadi harapan buat kita semua ke depan. UIN akan semakin lebih lebih rame lagi, lebih bisa bergairah lagi. Syukur-syukur nanti kalau misalkan nggak cuma Tadris Bahasa Indonesia yang dibuka, syukur-syukur bisa bikin prodi sastra. Ini tantangan buat UIN ya. Baik, kita sapa saja langsung kawan-kawan dari UIN Gus Dur. Ada siapa saja? Selamat malam, halo. Selamat malam. Wih, kompak. Hei, siapa aja nih yang dibawa? Kenalin dong satu persatu. Ini Dari saya Sakif. Sakif. Terus dari samping saya ada Surya. Surya. Lagi ada Antika. Antika. Dan di paling pojok ada Nana. Nana. Oh, Antika emang antik ya. Oke. Ini berempat ini memang satu prodi. Satu prodi beda kelas. Beda kelas. Satu angkatan. Iya. Ini angkatan pertama. Wih, angkatan pertama. Wow. Angkatan pertama itu biasanya jadi kelinci percobaan. Wah, mungkin seperti itu. Jangan keras-keras. Oh, faktanya emang begitu biasanya. faktanya. Dimanapun tempat sama seperti itu. Tetapi justru pionir. Kalau kalian itu berhasil, ini akan menjadi pionir dan akan menjadi sebuah istilahnya project yang luar biasa. Karena kita nanti akan ngobrol tentang selama 2 jam ke depan ya, sampai pukul 9 malam. Kita akan ngobrol tentang perkembangan, apalagi ini nih, kayaknya Tadris Bahasa Indonesia di UIN Gus Dur ini arahnya mau ke sastra gitu ya. Iya nggak sih? Ya nggak sih? Kenapa? Tapi sebelumnya dikenalin dulu deh, apa sih Tadris Bahasa Indonesia? Kan banyak orang yang nggak ngerti Tadris Bahasa Indonesia itu apa. Boleh dong dikenalin siapa dulu? Apa sih? Loh kan? Oke. Jadi Tadris Bahasa Indonesia itu program studi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terus Tadris Bahasa Indonesia itu sekarang itu sudah punya 2 angkatan. Yang pertama angkatan 2023 dan sekarang kemarin juga angkatan 2024. Seperti itu. Angkatan pertama berapa jumlah mahasiswanya? Populasinya? Awal itu 88, sekarang sudah 86. Sudah 86? Iya, Seleksi alam. Seleksi alam. Oh. Gimana ceritanya kok bisa 86? Ya, jadi mungkin karena yang pertama itu ada teman kita yang dari Rombel A itu double daftar di sini dan juga daftar di UNES. Jadi keterima 2. Tapi gitu. beliau milih di UNES. Oh, ceritanya gitu. Ya, pengen cari pengalaman di luar kota gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang khususnya ini kelas 12 bingung mau cari apa referensi untuk kuliah, bisa tuh. Nanti ketika UIN udah ada pendaftaran ya. Ini masa-masa PMP ya, benar ya? Iya. Langsung aja, jangan bimbang, jangan ragu. Langsung Bahasa promo nih. Indonesia. Bisa masuk tuh. Iya benar. Karena gini, kemarin aku baru kedatangan tamu juga dari teman-teman Tadris Bahasa Indonesia semester 1. Terus kemudian wawancara kan, saya jadi narasumbernya dan saya katakan pada mereka bahwa kamu jangan berkecil hati menjadi mahasiswa bahasa Indonesia. Kenapa?
justru induknya ilmu pengetahuan itu adalah bahasa. Tanpa bahasa, semua ilmu pengetahuan tidak akan bisa tergali, ya kan? Makanya pengetahuan tentang bahasa menjadi kunci bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depan. Jadi para pembelajar ataupun mahasiswa bahasa itu memiliki peran yang sangat spesial. Kalau yang lain-lain kan dia hanya aplikasi nih, aplikatifnya saja, implementasi dari apa yang mereka pelajari dari bahasa. Contoh sederhana misalnya, orang mau belajar hukum, maka dia harus tahu betul bahasa, ya kan? Iya, betul. Ya, pasal-pasal hukum itu isinya bahasa doang. Bisa. Ya kan, nggak ada istilahnya. Makanya kalau Anda belajar bahasa sebenarnya bisa mengetahui ini pasal mana nih yang karet ini. Banyak banget. Pokoknya banyak. Saya sering banget saya ngajak ngobrol teman-teman di hukum juga begitu. Misalkan saya bilang bahwa kenapa ada kata dapat di dalam sebuah pasal. Kata dapat itu akhirnya membuat pasal itu tidak tegas, gitu loh. Dapat itu kan berarti artinya bisa diperlakukan dan bisa saja tidak, Bisa, iya, karena bisa. dapat, Iya. ya kan? Misalkan pelanggar lalu lintas dapat dikenai hukuman, ya kan? Bla 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 bla. Nah, kan dapat, Iya. bisa saja. Bisa, Ya kan, nah itu dia. Baru nggak kan? Nah itu dapat dikenai, dan itu kalimat pasif, tidak aktif. Iya. Ya kan? Wah, pokoknya seru deh. Sebenarnya banyak hal kalau teman-teman belajar bahasa Indonesia. Tapi malam hari ini kita tidak akan berbicara lebih dalam soal itu. Mungkin kita akan coba ulas ini nih, sesuai dengan tema kita Gema Sastra di kampus UIN Gus Dur. Nah, saya ingin tahu nih, ini kan rata-rata pengurus HMPS. Iya, semuanya. Mantap. Nah, saya ingin tahu dong, boleh dong diceritakan seperti apa sih geliat kesusastraan di UIN Gus Dur selama Tadris Bahasa Indonesia berdiri sejak tahun kemarin ya, berarti ya 2023 gitu. Sejak tahun kemarin. Sejak tahun kemarin. Baru ternyata ya. Baru ya ternyata ya. Nah, tapi justru sesuatu yang baru itu biasanya membawa semangat yang luar biasa baru. Semangat sekali. Nah, makanya saya ingin tahu nih, boleh diceritakan seperti apa geliat kesusastraan di kampus UIN Gus Dur yang belakangan ini lagi in-innya ini, kampus UIN Gus Dur. Nggak tahu apakah karena kampusnya baru atau buka prodi-prodi baru gitu ya, statusnya baru, atau ini gara-gara rektornya mau ada pergantian. Oh, iya, mau ada pergantian. Rektor baru. Di UIN semua baru. Iya, saya pengen daftar cuman aku belum profesor soalnya. Besok ya profesor. Tangeh lamun kalau saya profesor, saya belum S3. Itu. Nah, boleh diceritakan seperti apa geliat sastra di UIN Gus Dur? Oke. Silakan. Jadi dari awal kita masuk, tentunya kan sebagai angkatan pertama kita nggak punya kiblat nih. Kira-kira mau kemana, kegiatannya ada apa, apalagi tentang sastra nih. Tapi untungnya kaprodi kita, dosen-dosen di Tadris Bahasa Indonesia ini sangat sportif dan sangat mendukung, baik secara semangat dari kata-kata atau bahkan dari dorongan finansialnya. Betul itu. Utama itu finansial. Itu paling krusial benar. Benar. Ada mau ngadain kegiatan kalau nggak ada dana kan? Aduh, susah kan, pusing. Saya cuma kata-kata doang. Itu perlu itu. Masa cuma motivasi gitu kan? Motivasi doang. Terbang tinggi tanpa dibiayai. Ya ampun, Mario Teguh pun bisa gitu kan. Nah, ini menarik nih. Kan kalian baru ya, masih mencari, pada awalnya kan masih mencari kiblat mana. Kenapa tidak bikin kiblat aja sendiri gitu loh?
mulai sekarang sudah kita buat kiblat. Oh, sudah mulai ya? Kita buat fondasi. Oke. Contohnya kayak kita di HMPS aja udah bikin sebuah klub baca, namanya itu Pijar. Oh, klub baca Pijar. Apa artinya? Pojok inspirasi dan jendela literasi. Wes, mantap. Itu kegiatannya ngapain? Ya, selain adanya diskusi, kita juga bedah buku dan sering-sering mengenai tentang apa sastra yang mungkin dibuat sama teman-teman. Nanti kita bedah di situ bareng-bareng dan terus kita ceritakan dan cari mungkin apa kandungannya dari cerita maupun karya tersebut. Oh gitu ya. Nah boleh dong sewaktu-waktu kalau misalkan teman-teman sudah pada siap nih ya. Katakanlah kalau misalkan saya jatah sebulan sekali atau 1,5 bulan sekali itu siapa yang hadir di sini terus untuk membedah atau misalkan mengkaji novel-novel tertentu, puisi-puisi tertentu, itu kan bisa tuh. Itu bagus itu. Peluang yang mau nggak? Bisa, mau. Kalau iya, nanti aku programin. Gitu. Itu juga mungkin buat jembatan ketika kita sudah mungkin purna, yang lain bisa meneruskan dari itu mungkin. Maksudnya kan nanti kan gini. Saya kadang-kadang berpikir gini, capek loh sebagai saya. Iya, saya itu kadang-kadang begini, pingin ngajak orang-orang yang katakanlah mereka punya pembiasaan membaca yang bagus gitu kan, dan juga punya cara atau daya analisis yang keren juga, sehingga ketika dia itu saya tampilkan di sini, dia sudah siap untuk mau kaji apa nih gitu loh. Oh, hari ini saya pengen mengkaji novelnya Pramudiana Tatur misalnya. Apa ini Bumi Manusia? Oke, silahkan gitu kan. Nah, aku kan tinggal istilahnya ngutik aja gitu loh. Dia yang banyak bicara gitu kan. Nah, sementara waktu ini saya yang banyak bicara. Nah, saya pengen jadi pemantik aja. Jadi kalau teman-teman ada misalkan ya ada rencana atau ada sesuatu yang bisa disampaikan gitu di forum Koja Sastra ini, boleh dong disampaikan ke saya. Japri aja nggak apa-apa. Nanti siapa yang mau tampil, apa yang mau dikaji, boleh. Nanti hadir di sini, atau kalau misalkan tidak memungkinkan untuk hadir di sini, saya yang hadir di sana bersama tim gitu. Saya punya angan-angan seperti itu. Kenapa sih? Saya cuma punya harapan bahwa sastra di Pekalongan itu bisa tumbuh, bisa berkembang. Karena sastra kalau kita mau ngomong soal sastra ya, sebenarnya Pekalongan itu kaya akan hasanah kesusastraannya. Problemnya adalah regenerasi yang kadang-kala terputus. Nah, makanya saya tidak ingin regenerasi ini terputus. Mumpung ada kalian gitu kan. Saya pingin ada regenerasi itu. Ya, kampus-kampus lain juga saya beri kesempatan yang sama. Jadi saya tidak hanya berikan kepada UIN Gus Dur, tetapi juga kampus-kampus lain yang katakanlah ada gerakan sastranya, saya berikan juga gitu loh, supaya adil dong. Nah, gitu. Nah, itu sudah mulai ada. Nah, kegiatan Pijar itu diskusi, terus kaji, bedah buku, bedah karya dan lain sebagainya. Itu rutin dilakukan? Itu rutin setiap 1 bulan sekali. Oh, sebulan sekali? Iya. Oh, asik juga nih. Terus audiensinya siapa? Audiennya siapa? Kalau saat ini itu hanya baru di satu prodinya aja. Oke. Mungkin kedepannya ketika memang sudah berkembang kita buka untuk satu fakultas maupun umum. Nah, jadi siapa aja itu boleh gabung. Oh ya. Iya, kita nggak terpatok hanya satu prodi doang, tapi kita juga harus mengembangkan budaya literasi kepada seluruh yang ada di sekitar seperti itu. Oke, asik nih. Itu tantangan ya, karena apalagi sekarang sejak tahun kemarin ya, pertengahan tahun 2024 itu ada ada peraturan baru sastra masuk kurikulum. Nah, ini akan menjadi PR buat teman-teman juga tuh. Nah, itu bisa menjadi pijakan awal untuk melakukan istilahnya
mendesiminasi atau menyebarkan virus literasi, menyebarkan virus tentang kesusastraan. Penting banget menurut saya. Saya dari awal dulu ketemu dengan salah satu sastrawan yang menjadi guru saya itu, saya selalu dipesan nih, sastra itu penting, tolong disampaikan kepada semua orang, sastra itu penting. Cuman saya bingung waktu itu belum kepikiran pentingnya di mana gitu loh. Nah kalau teman-teman sudah apa kira-kira sastra itu pentingnya di mana sih? Ya mungkin karena yang namanya sastra sih. Jadi mungkin setiap orang ataupun individual itu bisa mengutarakan ide maupun gagasan, apalagi kalau lagi hujan, momennya hujan, terus ada kopi, wah bayangannya ingin berkata-kata setiap hari ya, seperti itu. Oh gitu. Berarti lebih pada salah satu nilai penting dari kesusastraan adalah kreativitas itu ya. Tapi di luar kreativitas apa sih kira-kira? Antika ada jawaban nggak? Kadang kalau menurut aku ya, kayak sastra itu bisa jadi apa aja sesuai kitanya. Sesuai kitanya ya. Bisa jadi teman, bisa jadi kasih, bisa jadi perjalanan hidup. Oh gitu ya. Wah. Dalam ya. Tapi kan ngomong ini masih semester, berarti semester berapa? Semester 3. Kalian kan berarti baru kenal sastra baru sekarang atau sudah sejak dulu? Kalau kalian berempat nih. Mungkin kalau kenal sastra gitu ya, pasti cuma tahu dulu ya. SMP. Tapi enggak yang kalau mendalami. dulu cuma tahu tentang majas, majas personifikasi, kalau sekarang kan udah tahu teori strukturalisme, psikoanalisis, udah banyak gitu. Ya belum banyak, maksudnya lebih sedikit gitu. Soal dulu masih SD itu suka-suka banget nulis puisi. Pantun. Nulis puisi itu kalau biasanya di meja itu pakai itu pakai itu mesti coret-coretan anak-anak dulu itu. Oh itu coretan paling jujur itu. Iya. Puisi lah pakai dicoret-coret. Buku harian enggak sih? Itu ya. Buat yang punya buku harian mungkin di buku ya, kita yang nggak punya pakai tipek aja lah di bangku. Masih ya? Masih dulu. Kirain udah nggak berlaku buat kalian itu. Karena kan kalau di zaman saya kan memang seperti itu ya, istilahnya meja sekolah itu, meja di dalam kelas itu nggak ada yang bersih pasti. Coret-coret, terus kemudian bikin kotak-kotak kayak buat mainan catur gitu, papan catur, ada aja deh pokoknya. Nah di era kalian juga masih begitu ya? Masih. Kita kan kayaknya era kita terakhir kayak gitu. Mungkin gitu ya? Era terakhir. Sebagai media curahan. Media untuk istilahnya menuangkan kekesalan, gabut dan lain sebagainya ya. Oke. Nah kalau sastra sudah teman-teman minimal tahu dari awalnya di SD sampai SMA. Nah dengan berubahnya status teman-teman jadi mahasiswa sekarang, apalagi mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia ini ya. Nah dengan banyaknya mata kuliah, terutama sudah mengenal mata kuliah tertentu yang berkenaan dengan sastra, misalkan teori sastra, terus kemudian apalagi kajian prosa, kajian puisi dan lain sebagainya itu. Nah kira-kira apa yang istilahnya optimis nggak sih bahwa teman-teman bisa membawa sastra itu ke masyarakat dengan membumikan sastra ke masyarakat gitu? Ya dari kita sendiri mungkin ya optimis saja karena yang paling pertama optimis. Benar sekali. Pertama itu optimis, yang penting yakin dulu ya. Adanya tambahan selain unikal yang ada bahasa Indonesia, ada UIN Gus Dur yang meramaikan kebahasa-Indonesiaan, apalagi di daerah Pekalongan. Kalian akur nggak sih sama kampus Unikal? Besti kita. Akur sekali. Kalau mungkin kalau teman-teman Unikal nonton kita besti. Kalau kita namanya mungkin kalau cewek-cewek besti kita bestot. Besti total ya. Brother. Gitu ya. Harusnya ada persaingan dong. Wah,
Kompetisi penting loh. Kompetisi penting tapi soal ya bareng-bareng Kompetisi kita. tapi saling menyupport. Ya oke. Tapi kan gini, untuk bisa saling support itu ada upaya-upaya untuk bisa istilahnya kan bidangnya sama nih ya. Iya. Nah otomatis harus bisa saya unggul di bagian mana, mereka bagian mana gitu loh. Nah kira-kira kalau kalian mau unggul yang di bagian mana gitu. Ada nggak apa ya rencana untuk seperti itu atau sudah dalam pikiran gitu untuk aku mau unggul di bagian inilah misalkan katakanlah misalkan sementara waktu di kampus sebelah Unikal lagi seru-serunya ngomongin tentang penulisan kreatif. Nah kalian apa yang mau ditonjolkan atau misalkan di kampus Unikal lebih pada bagaimana membuat apa ya pengaplikasian atau alih wahana karya sastra bisa bentuk film dan lain sebagainya. Nah kalian mau di bagian mana? Iya. Lebih ke penulisan. Lebih ke penulisan. Juga dari teman-teman itu tadi bahasa Indonesia itu banyak yang jago nulis. Oh ya sih. Minatnya itu lebih tinggi. Salah satu adanya Pijar kan itu sebagai platform. Kayak selain kita bisa membedah, kita juga mungkin kan awal-awalnya Pijar ini kita membedah bareng ya sama dosen kayak gitu. Selanjutnya dosen kan, juga dilibatkan. iya, Yang selalu. yang Keren pertama nih. itu Bapak Kaprodi yang terjun ya. Yang pertama. Keren. Selalu garda terdepan. Wah, kaprodimu keren nih berarti ya. Pak, Langsung semoga Bapak nonton ya Pak. udah aku Jabri. Katanya mau mantau. Iya siapa tahu saya ditarik juga. Gak apa-apa, setuju. Boleh. Iya mumpung aku nggak ngajar di mana-mana nih Pak. Iya, nah nanti saya ajari bagaimana caranya broadcasting untuk program-program siaran. Saya pingin loh sebenarnya acara Koja Sastra ini ada tongkat estafet yang harus saya salurkan kepada generasi berikutnya. Sampai hari ini belum nemu saya. Makanya penting banget nih. Wah ini bisa nih. Ini sembari ngerayu nih aku. Nah oke. Nah banyak hal ya pokoknya ya yang sudah dilakukan ya. Mulai dari ini adalah rintisan-rintisan yang sudah dilakukan oleh atau yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan dari HMPS ya. Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Nah salah satunya ada ini nih. Wah yang mau kita kenalin nih. Ada 2 buku antologi puisi. Dua kan, bener kan? Dari Balik Bilik sama Perjumpaan Batin. Wah ini baru setahun sudah bisa menerbitkan buku. Itu keren banget menurut saya. Karena perjalanan di teman-teman di kampus-kampus lain itu butuh waktu untuk bisa sampai jadi buku. Iya. Bocoran aja ya. Unikal aja baru bisa nerbitin buku 8 tahun setelah PBSI berdiri. Oh ya ampun. Iya kan? Anda sangat beruntung. Dan Anda sangat beruntung sekali didukung oleh Kaprodi yang progresif. Ini bentuk merayu. Ini juga masih ini di awal ini untuk semester 2 ini puisi dan untuk semester 3 ini kita juga nanti mau nerbitin apa nih? cerpen. Cerpen. Sama Bu Anissa. Nggak cuma cerpen sih, bahkan di semester 3 ini kita itu tugas UASnya banyak banget yang keluaran baik dari artikel, makalah yang nantinya dibukukan. Keren. Itu juga bimbingan dari dosen yang nantinya memeriksa, menyeleksi. Berarti pokoknya satu mata kuliah itu harus bentuknya produk gitu ya? Diusahakan, karena sebagai prodi baru kan ya. Harus ada luaran. Memupuk. Tapi saya setuju, harus keluarnya produk. Iya, betul. Karena apa? Sekarang itu apa sih yang bisa dibanggakan dari status mahasiswa kalau nggak punya karya? Iya kan? Makanya saya sangat melihat progresivitasnya
apa ini TBI ini, Gus Dur ini, saya sangat respect banget karena bagi saya sudah waktunya bahasa Indonesia, mahasiswa bahasa Indonesia itu harus tampil lebih terdepan dibandingkan yang lain gitu loh. Guys, keren. Kumpulan cerpen, artikel. Kalau artikel apa aja biasanya yang dikupas? Kalau tentang kajian prosa ya, itu kita membahas tentang folklore. Di Pekalongan Raya. Pekalongan Raya, boleh Keren. dari Pemalang, boleh dari Batang. Tegal, Batang, gitu. Kendal dan lain-lain. Terus kalau kajian budaya Jawa, Kalau kajian budaya Jawa itu lebih ditentukan pada Tradisi. tradisi sama adat istiadat yang ada di lokal Pekalongan. Oke. Dosennya siapa untuk Bapak Dimas Prabowo. Iya. Oh. Iya benar. Oh, Iya. kirain Pak Najmul Afat. Bukan ya? Bukan. Bukan lah. Karena antropolog kan banyak juga tuh dosen antropolog di UIN Gus Dur ya. Iya. Yang itu bisa dimanfaatkan juga untuk sebagai jembatan untuk melakukan kajian-kajian antropologi. Bagus tuh. Keren loh. UIN itu kalau saya ngelihat progresifnya cepet banget, perkembangannya cepet banget, melaju pesat karena dosen-dosennya muda, ya kan? Dan rata-rata mereka juga kencang juga larinya. Iya, saya lihat, wes keren nih. Ini akan menjadi kampus terdepan deh kayaknya. Amin. Aduh. Ini bentuk rayu loh ya. Dan juga mungkin prodi terdepan. Oh iya, TBI itu harus terdepan. Iya, terdepan di segala bidang. Amin. Oke. Nah, saya mau menyapa terlebih dahulu yang sudah gabung di live streaming di YouTube ya. Ada Nailatul Hidayah, cuman kasih emoticon aja. Siapa ini? Afitri NV. Siapa nih? Temen ya? Waduh, Korkarbasnya mana nih? Oh, ada Korkarbas apa sih? Karya Karya bahasa bahasa. itu salah satu departemen. Oh, Salah satu. karya bahasa. Iya. Nanti satu waktu saya akan kasih tempat Tuh, untuk Karbas. langsung Wah, eksklusif ya Dengerin ya, undangannya. Karbas. Pokoknya tuh kalau misalkan ada kumpulan apa, kan sastra tidak hanya melulu berbicara soal puisi, nggak melulu soal cerpen dan lain sebagainya, tapi juga bahasa menjadi salah satu kajian yang sangat menarik karena medianya adalah bahasa, alat yang digunakan adalah bahasa, jadi bahasa pun harus dibahas lebih lanjut. Apalagi kalau misalkan ngomongin soal bahasa Pekalongan, wah itu Banyak banget. asik banget tuh. Iya, sampai hari ini saya belum menemukan karya sastra yang khas berbahasa Pekalongan. Oh. Ya, OTW. Iya kan? Karya sastra Po. Iya, Po. Iya kan? Nanti judulnya Pok. Nah, kalau di Tegal itu kan ada tuh puisi Tegalan, terus apa ya lagi macam-macam. Wangsalan, kalau di Tegal itu ada namanya Wangsalan. Itu bentuknya seperti mirip-mirip puisi, tetapi berbahasa Tegal dan menggunakan kultur Tegal. Nah, Pekalongan ini kayaknya masih belum menemukan kulturnya, sehingga bahasanya pun belum bisa berkembang. Iya kan? Iya. Ya, kita kalau ke luar sedikit kan sudah berubah bahasa kita. Iya. Mengikuti Terbawa adaptasi. Iya kan? Mungkin kalau di Tegal Wangsalan, kalau di Pekalongan Wangsulan. Boleh. Wangsalan jadi Wangsulan itu ya. Mulai. Wangsulan berarti iya, mulihan. Aduh. Oke. Sebelum dilanjut, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu musikalisasi puisi dari Ari Reda yang membawakan puisinya Abdul Hadi WM, judulnya Tuhan Kita Begitu Dekat. Jangan kemana-mana, tetap di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra.
Masih dilanjut kebersamaan kita di Koja Sastra. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Ahwandi dan kawan-kawan dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia UIN Gus Dur. Nah, sudah kita obrolkan tadi sekilas mengenai apa saja sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari TBI atau Tadris Bahasa Indonesia. Dan tadi juga ada yang nyusul, kapan nih untuk karbasnya? Tenang, tetap aku jatah. Cuman ya itu tadi ya, saya harus ngatur jadwalnya karena diem-diem Koja Sastra udah mulai rame yang inden. Gak tahu nih, aneh aja sih menurutku. Kok bisa ya? Dulu saya bikin program ini awal mula sempat ada nuansa, ada kesan pesimistis gitu kan, terutama dari pimpinan. Ini agak sedikit bongkar-bongkar rahasia. Tidak apa-apa. Rahasia dibongkar-bongkar. Jadi waktu itu pimpinan itu sempat menanyakan, emang laku Koja Sastra kalau kita bikin program sastra? Saya yakin laku. Apa alasannya? Sederhana waktu itu. Anak muda sekarang itu sebenarnya sangat menggemari kesusastraan. Problemnya kita belum punya wadah. Nah, makanya Koja Sastra menjadi ruang untuk anak-anak muda untuk bisa, ayo kesinilah. Nah, kalau misalkan ada yang punya tulisan, punya karya, novel, kayak kemarin dari Stikap ada satu mahasiswa yang sudah bikin novel, terus dan diterbitkan, akhirnya saya undang ke sini. Saya masih mau mengundang lagi, kalau ini kayaknya alumni deh, alumni UIN Gus Dur. Tapi bukan jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Belum ada alumni. Ya kan? Tadris kan belum punya alumni kan. Nah, dia juga punya karya juga. Makanya saya mau siapa tuh? Nah, itu mau aku undang juga. Pokoknya kalau misalkan ada teman-teman yang punya karya, syukur-syukur yang tunggal ya, atau berkelompok misalkan ya, nah boleh-boleh aja. Yang katakanlah 5 orang, 3 orang dan lain sebagainya bisa diusulkan untuk dihadirkan ke sini. Gitu. Nah, kayak teman-teman di Tadris Bahasa Indonesia sudah punya karya 2 antologi puisi. Ini per kelas atau gimana ceritanya? Oh, per kelas. Oh, per kelas. Satu kelas satu buku. Satu kelas satu buku. Ini rata-rata kalau boleh jujur, pengalaman pertama bikin buku atau sudah ke berapa kali? Kalau bikin bukunya itu Pertama pertama kali. Oh, pertama kali. Iya. Oh, baru pertama. Rasanya gimana? Bangga ya yang pertama. Seneng mungkin juga karena ya baru pertama kali loh kita dibukukan seperti ini. Biasanya kita juga paling ya share lewat media sosial, Caption. caption, kata-kata Hari ini. Duta kata-kata hari ini. Pak. Aduh, ya ampun, aku jadi keinget kalau kata-kata hari ini. Ya. Ada teman kita yang suka kata-kata hari ini. Setiap kali closing siaran, Bapak, Ibu, boleh minta kata-kata hari ininya gitu. Oke, banyak juga yang gabung via live streaming. Ada Vihela Aulida, terus kemudian Dika Hamdika. Oh ya, mohon maaf ya untuk kawan-kawan yang bergabung di live streaming, agaknya siaran kita agak tersendat-sendat karena memang ya gangguan sinyal wifi. Ini agaknya internet kita mungkin jelang akhir tahun kali ya. Jadi kuotanya agak gimana gitu. Iya, harusnya di sini tuh prioritas dong. Media lo ya. Nah, oke, balik lagi. Berapa lama menyusun buku antologi, 2 antologi puisi ini? Berapa mungkin temen 2 minggu. Kalau penyusunan sih cepet ya. Kalau Kita tuh masalah pengumpulan naskah ataupun penyusunan itu cepat karena dari mahasiswa itu dibentuk tim antologi. iya. Tim antologi. Jadi ada bagian penyusunnya, ada bagian pengeditnya, juga ada bagian yang Komunikasi. menghubungi ke penerbit.
Oke. Oh berarti cepet ya. Yang lama apa? Yang lama bagian lama apa? Penerbitnya. Penerbitnya. Oh di penerbitannya ya. Iya. Harus ngantri gitu ya. Ya, lebih ke kita ngambil yang murah ya. Iya. Kan berarti lama. Iya, Iya. Ah. Ada resikonya ya. Oh iya. I see. Saya kenal sih ini. Aduh, nggak disponsorin. Saya kenal penerbitnya ini. Teman sih. Teman sendiri ya. Pak Nasruddin ya. Pak, mereka yang ngomong, Pak. Mereka yang ngomong. Ya nggak apa-apa. Keren malah promosi. Iya, penerbit NEM ya. Nah, kalau proses ini dikurasi nggak pada saat mau diterbitkan ini ada apa istilahnya seleksi gitu? Ada. Mm-mm. Siapa yang nyeleksi waktu itu? Bapak Pak Kapros. Muklis. Bang Muli sendiri. Iya. Ini debut ya Pak Kaprodi ya di sini. Oke, koper ya. Karena ini mata kuliah Iya, Pak. beliau. Iya, Oh, mata kuliah beliau. Beliau spesifikasinya di puisi ya? Atau apa sih? Itu Iya. pas itu Oh, teh karya waktu sastra. itu ya. Iya. Ah. Untuk kajian puisi, kajian puisi. Belum dong, semester 1 nggak mungkin kajian puisi. Enggak, ini semester 2. Oh, semester 2. Oh iya. Semester 2 itu biasanya kajian puisi itu masuk semester ya di Kita belum ya? belum. Paling rumit sebenarnya kajian puisi itu belum. Prosa. Loh kan? Belum. Belum. Adanya teori sastra. Oh iya. Iya, Iya. teori sastra. Semester 1 2 itu Semester 2 bukan kajian puisi emang. Kajian puisi semester 2. Iya Semester kan? dua. Emang ini kajian Itu. puisi. oh. Ini kajian puisi, Ya. semester 3 itu kan. Oh iya. Kajian prosa ya Allah. Semester 1 Lagi teori mas ya, Pak? sastra. Lagi mas ya Pak Lagi kajian puisi untuk seri pertama biasanya, ya kan? Iya. Ada dua kan? Ada dua seri kan? Wah, kita belum tahu juga tuh. Oh belum ya? Ah. Belum diberi bocoran. Oh belum ya? Oke, nggak apa-apa. Gimana sih Pak Kaprodi? Tadi dipuji. Iya maksudnya biar dia main sini. Aduh, saya udah tadi udah jawab sama Pak Maulis. Pak Maulis, lain waktu saya undang di sini ya di Kaja Sastra, mau ya? Oke siap. Terus kita mau ngobrol apa? Ya apa aja deh, pokoknya yang penting Bapak punya ide apa? Yuk kita obrolin di Kaja Sastra gitu loh. Kita siap meramaikan. Iya dong. Kita nanti nonton. Sambil ngetes gitu ya. Tes ombak. Ngetes mental. Loh, nggak gampang loh ngomong di depan mic kayak gini. Kalau nggak biasa, orang mungkin akan gagap gitu kan. Gitu kan. Grogi. Tapi aku yakin kalau Pak Mulis enggak lah. Ya Pak ya. Udah biasa kali. Udah biasa. Ya kan sambutan. Betul lah, sambutan. Sambutan kedua. Sambutan yang pertama. Nah, dua puisi ini dua antologi puisi. Kenapa judulnya kok jadi dua ini? Ini atas kesepakatan atau ada ide? Itu dari idenya Bapak Kaprodi kita. Oh, oke, Pak Kaprodi ya. Mungkin karena nyeleksi lihat banyak Isinya. isinya, Hmm. cocoknya ke Gitu ya. siapa. Oh, kirain ada hasil gara-gara ini puisi yang terbaik ini, terus akhirnya judulnya digunakan Kalau untuk. untuk puisi terbaik itu dilihat dari urutannya. Oh, di situ ya, diurutkan ya. Enggak, tapi yang belakang nim tahu. Iya, kalau yang paling yang depan. paling depan. Iya, Oh. depan itu yang terbaik Terbaik. tapi lanjutannya itu nim. Oh, 10 terbaik ya. Iya, mungkin Oke. kayaknya sih. Iya. Oke. Keren juga nih Pak Mulis idenya. Mas, Perlu nih saya tiru. Emang selalu keren ya Kaprodi kita. Pak Mulis, bikin lomba untuk nulis puisi. Nanti kerjasama sama Koja Sastra. Boleh tuh. Wow. Next event ya. Iya, sebenarnya udah waktu GB itu. Iya. Oh, sekali. Tapi kan kita belum ada ini komunikasi Iya, kan? silaturahmi ya. Belum, kan? Iya, boleh tuh nanti kerjasama sama Koja Sastra gitu kan. Siapa yang menang itu nanti yang ditampilkan di sini gitu kan. boleh. Mau ikut ah. Kalau Mau misalkan ikut lombanya biar tampil. Panitia. Panitia. Oh iya, Kalian semua panitia. Panitia.
Panitianya dosen aja. Boleh tuh, periode depan itu dosen ya. Nah, kita satu angkatan satu kali. Jadi semua mahasiswa ikut lomba. Yang kesel dosennya. Iya. Yang nyusun dosen. Aduh, ya ampun. Maafkan saya Bu Diah ya. Dan dosen kita itu lagi ini loh pusing Pusing, akret iya. loh. Oh, iya. Malah lagi kayak giniin. Semangat Ibu Bapak dosen. Ya supaya mereka semangat juga. Wah, gitu loh. Supaya mereka gila ini ya, ini ada aja idenya. Ya supaya ini apa ya? Saya pikir yang namanya akreditasi itu kan dampak ya. Ya kan. Kalau semua apa ya, semua elemen, semua bagian yang ada di dalam lingkungan kampus terutama prodi itu bisa bekerja secara maksimal dan menghasilkan sesuatu yang apa ya, optimal, pasti deh akreditasinya bagus. Amin. Itu sih kuncinya di situ. Karena kalau saya melihat ya di pengalaman juga sih. Jadi ketika dulu bikin akreditasi sementara fakta di lapangannya berbeda. Wah. Mau sebagus apapun laporan yang dibikin tetap deh ketahuan kok. Ketahuan. Itu sih. Tapi saya yakin Tadris Bahasa Indonesia UIN Gus Dur insya Allah dapat akreditasi yang terbaik lah. Amin. Iya. Boleh. Iya dong. Kita kan pengen kampus kita maju kan. Iya. Nah, Prodi itu kita. dia. Prodi terutama. Jangan kampusnya Khususnya majunya ke khususnya jalan ya. nanti ya. Udah maju. Oh iya. Jangan kemajuan. Jalannya makin sempit nanti. Iya, nanti jalannya sempit. Iya ya, benar juga ya. Kalau maju kasihan ya yang lewat sana terus akhirnya Nggak bisa lewat. Putar balik dulu. putar balik dong. Oke, balik lagi ke ini nih. Ada berapa puisi yang dibukukan? Kalau di perjumpaan batin itu ada 66. 66. 66. Iya, kalau di perjumpaan batin. Itu memang berdasarkan jumlah. Iya. Ini 68 loh ya puisinya. Tapi ada yang itu kayaknya 2 apa? Oh, satu orang Iya. 2. Oh, berarti 2 halaman. Iya. 2 halaman. Kalau di sini di sinopsisnya bisa dilihat. Kalau yang lihatnya di online juga bisa dilihat ya. Oh, ada versi online-nya. Ada. Kan dapat include dari penerbitnya. Gitu. Oh gitu. Iya. Tapi menurut kalian nih sebagai anak-anak Gen Z ya, lebih enakan mana? Pegang buku kayak gini atau baca buku via jajat? Buku dong. Enggak Lebih Itu kan seleramu ya. Ini gaji. Oke. Ini enggak sih ya ini. Oke. Satu-satu deh. deh. Pendapatnya pasti beda-beda. ini Oke. bukan masalah Selera. simpelnya, tapi kan esensi dari baca itu kan dari bukunya langsung Oh, dari iya. kerja. Oke. Sakif bilang gitu. Esensi buku. Kalau Surya, Lebih suka di bukunya sih. Selain kalau di HP itu kan juga panas kalau kebanyakan juga kalau biasanya tuh suka gelelengan juga kalau pakai HP. Tiba-tiba ngantuk kena muka. itu sebenarnya sih karena kamu sering ini baper aja sih. Biasa baperin. Ya kan. Rata-rata cowok. Iya. Malah jadi spill. Rata-rata cowok itu makhluk paling baper kalau baca status orang. Wow. Ya bener, kepikiran. Benar. Iya. Bener banget, makanya aku tuh paling males baca status orang. Aduh. Makanya aku sibuk bikin status. Wah. Biar baperin. dibaca. Yes. Oh lumayan loh sekarang status WA aku ya. Sekali aku nyetatus paling enggak 400 orang pada nonton. Lumayan gitu. Wah banyak yang baca, yes. Keren. Motivasi buat status terus. Iya, daripada kita NGL. daripada kita kepoin statusnya orang, itu makin tambah baper. Bener-bener. Sumpah deh. Berani bertaruh deh aku. Iya, karena mungkin sebenarnya orang bikin status itu cuma iseng ya. Iya. Nggak ada hubungannya dengan diri kita. Tapi kita ketika baca kan sesuai dengan suasana hati nih. Kok dia tahu sih gitu kan gitu. Wah, jangan-jangan nih. Wah, apalagi kita kenal nih. Iya. Jangan-jangan dia ngomong sama si ini nih.
Wah, itu akhirnya gitu. Wah. Pikirannya banyak. Iya, laki-laki tuh paling parno soal itu. Iya, paranoid banget laki-laki itu. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu modelnya nggak parnoan, tapi sekali dia ngerasa langsung ditendang itu. Dak, japri, lo maksudnya gimana? Yang penting nggak pepe. Kesenggol Pak. dikit. Itu bapernya itu diungkapin. Laki-laki ngungkapin baper malu kan. Nah, itu. Ayo coba Tika gitu kan. Gak langsung ketemu langsung. Cukup jelas ya. Nah, oke. Kalau Tika, kamu pilih mana? Buku dalam bentuk yang kayak gini, fisik atau yang digital? Kalau mungkin pribadi ya tetap buku diutamakan, tapi kalau relate Gen Z yang sekarang udah terdorong ya kemajuan teknologi, sebenarnya HP ini jadi platform yang emas buat kita tetap mempertahankan literasi. Karena ini bisa di mana aja, kapan aja. Tergantung kalau kita fokuskan hanya di buku, maka minat literasi makin miris gitu loh. Ya. Nah, HP ini atau gadget atau laptop ini bisa menjadi platform pendukung yang bagus kata. Oke. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Betul. Nah, problemnya adalah lebih banyak orang bikin status yang nggak penting, Nah, ya kan? Sementara yang bikin status-status yang istilahnya punya value, kalau kita ngatain gitu, sebenarnya banyak, cuman jarang orang mau baca. Iya. Ya kan, jarang orang mau. Mereka lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya receh, yang sifatnya bahkan nggak ada isinya sama sekali. Loh, aku ya ngikutin banyak grup. Kenapa aku ngikutin banyak grup? Karena saya kepo. Saya tipikal orang yang kepo. Kepo bukan ingin ngerti ya, tapi paling tidak ada perkembangan apa nih gitu. Nah, ada grup WA, ada grup Facebook, ada grup lain-lain gitu. Saya ikuti Instagram dan lain sebagainya, aku tetap punya. Nah, dan itu saya ngelihat bahwa masyarakat Pekalongan khususnya nih, netizen Pekalongan, ampun deh, sumpah, grup Facebook terutama. Ya ampun, sedih gue, sedih, karena isinya nggak penting-penting. Bahkan cenderung mengarah ke aksi pornografi. Itu banyak banget. Hujatan gitu. Kalau hujatan udah kemarin kan sering kan, sampai sekarang juga lagi rame. Stop. Udah jadi bahas ya. Tapi yang rame itu gitu. Tiba-tiba ada ya pokoknya kata-kata yang menyebut nama kelamin dan lain sebagainya. Kenapa ya? Ini nyata. Artinya ini menjadi tantangan buat kawan-kawan yang bergerak di bidang literasi. Bagaimana kemudian meyakinkan bahwa membaca itu sesuatu yang penting, sementara media sosial menawarkan hal yang seperti itu. Gitu. Nah, gimana tuh? Apa tuh? Apa yang teman-teman bisa tawarkan kepada masyarakat kalau kayak gini? Karena yang mungkin juga kita itu udah eranya zamannya gadget, jadi kita itu dinabubukan oleh gawai dan lain-lain. Nah, itu pentingnya untuk membaca langsung kepada buku itu ya seperti itu, tidak terkontaminasi oleh hal-hal buruk. Ketika buku ya satu buku, seperti itu. Buku juga ada pilihan. Tapi kita main ke media sosial, ingin literasi di situ, mungkin ada komentar yang negatif itu bisa terbaca oleh kita langsung, mungkin mengarah ke kata-kata yang toksik seperti itu. Nah, itu dia. Dan boleh dibilang kita ini rasa-rasanya ketinggalan banget ya, ketinggalan dalam pemanfaatan media, teknologi gitu. Kita ngerasa bahwa teknologi yang kita pakai hari ini adalah sesuatu yang paling canggih di dunia ini. Padahal kalau kita belajar dari masa lampau, saya kira buku melampaui kecanggihan teknologi yang sekarang.
Ya. Iya. Imam Al-Ghazali menulis tahun berapa? Kitabnya masih ada sampai hari ini. Ya kan? Tapi kalau HP mungkin rusak ya. Iya. Iya kan? Nah, Nanti itu kan dia. ketumpuk sama Ah. yang Iya. baru. Iya, betul. Nah, makanya itu yang harus diyakinkan juga. Cuman memang apa ya? Saya kira bahwa menawarkan kegiatan literasi seperti yang teman-teman selenggarakan kayak di kampus itu sesuatu yang positif. Tapi saya merasa bahwa masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk teman-teman, terutama bagaimana kemudian menyebarluaskan pentingnya literasi itu ke lingkungan, minimal lingkungan sekitar kampus, masyarakat di sekitar situ. Itu PR gede tuh. Siap nggak kayak gitu? Ya, siap. Ngomong-ngomong apa ya soal literasi, kemarin juga baru tadi pagi ya mungkin disindir sama sastrawan yang senior banget gitu, dari beliau guru, tapi beliau itu mengajarkan pentingnya budaya literasi yang kurang di zaman sekarang. Anak muda itu malah lebih suka mainan HP daripada baca buku. Nah, jadi mereka sebenarnya orang-orang tua itu merasa miris sebenarnya melihat banyak-banyak kita ini tren-trennya. Mungkin kita sering pakai foto gaya literasi ya, pakai M, tapi kitanya sendiri untuk literasi itu kurang. Nah, itu dia. Hanya untuk publikasi doang. Tapi Kita faktanya ya literasi. nggak ada. Enggak cuman yang muda sih. Oh, nggak cuma yang muda. Sama aja ya. Fenomenanya menyebar. Saya kira nggak cuman anak-anak muda. Jadi saya tidak akan bisa, saya tidak mau menyalahkan anak-anak muda, tetapi generasi tua pun melakukan hal yang serupa, hal yang sama sebagian gitu kan, karena yaitu tadi kesadaran berliterasi kita masih sangat kurang, bahkan kita berada di peringkat yang bawah, masih sangat bawah. Pekalongan kota sendiri beberapa waktu lalu peringkat ketiga dari bawah. Wah, di Jawa Tengah, ya kan. Sekarang sih sudah melonjak menjadi peringkat ke berapa ya? Kalau tidak salah 4 atau berapa. Ya, cuman gebrakan literasinya belum. Baru dilihat dari indikatornya kan banyak ya. Nah, salah satu indikator yang menonjol di Kota Pekalongan adalah tingkat kunjungan secara kuantitas ya. Tingkat kunjungan ke perpustakaan. Nah, soal apakah orang datang ke perpustakaan itu untuk membaca atau piknik? Jadi kontroversi. Nah, itu kan. Buat story. Nah, atau coba bikin story iya, gitu. bikin Nah, foto-foto. Saya aja kalau ke perpustakaan nggak pernah baca di situ. Iya, karena di rumah saya ada perpustakaan ngapain? iya benar-benar. Kemarin ya. Fancy Iya. ya. Fancy. Iya, karena saya berpikir bahwa ya kalaupun misalkan saya butuh buku yang saya nggak punya, saya ke sana, dan biasanya saya minjam secara khusus. Artinya saya minjam untuk beberapa lama, jadi nggak perlu saya perpanjang ya gitu misalnya. Saya minta permintaan khusus, gitu. Kalau kita didenda. Wah. Langsung dari denda ya. Ya kalau aku kan ini buat perpustakaan saya pinjam untuk perpustakaan saya gitu. Oh, kita harus bikin Berarti boleh perpustakaan. nggak sih ke perpustakaan Bapak? Pinjam berapa tahun? Wah, tahu nggak? 5 tahun. Bukuku yang hilang itu berapa? Berapa? Sudah 2 lemari. Wah. Itu belum kenal kita. Setelah kenal ya tambah-tambah. Hilang mari. Aduh. Jangan ampun. sampai dari Win Gus Dur ini paham rumah Bapak, Pak. Oh, pasti udah Pak. Banyak yang nyatroni ya. Kemarin aja udah pada mau nyatronin rumah tuh. Mau ngeruduk rumah saya berenam. Tapi saya minta, temunya di RKB aja gitu ya. Biar akunya aman. Takut. Aduh. Nah, balik lagi ke buku antologi puisi. Di sini proses kurasi yang seluruhnya adalah Pak Kaprodi ya, Pak Mulis. Itu ada perubahan-perubahan nggak waktu
pada saat ada kurasi itu ada nggak yang naskah-naskah yang dibalikin terus kemudian harus ada perbaikan atau bagaimana dilakukan Pak. seperti itu Kak? Kan dicatat itu kan semacam tugas ya. Jadi dicatat mahasiswa itu bikin 3 sampai 5 naskah. Oke. Tapi tetap dikurasi biar yang dimuat itu antara 1 sampai 2 naskah, Pak. Oh, yang dibuat 1 sampai 2 naskah. Dan juga mungkin ada sensor dari Pak Muklis, puisi-puisi yang mungkin bentuknya kayak perlawanan ataupun gerakan kiri ya. Iya. Oh. Kan juga mahasiswa ada yang mulai kritis banget terhadap mungkin isu politik maupun isu kampus. Itu mungkin beberapa hal ada yang dihilangkan karena mungkin takut. Ya membahayakan. Ah. Ada kemungkinan Karya membahayakan. pertama. Iya. Catat di samping saya. Yang pasti saja. Kita belum punya backingan. Seperti itu. Antisipasi. Antisipasi Iya. benar Ah. mungkin antisipasinya. Oke. Tapi tetap kita selewengkan ke tempat yang lain. Mohon maaf ya Pak Muklis, karena itu mungkin perlu didengar oleh teman-teman. Oh Iya. iya. Saya pikir memang ada ruang-ruangnya sendiri ya, karena gini, ruang sastra untuk dunia pendidikan berbeda dengan ruang sastra untuk berekspresi. Iya. Nah, itu yang harus disadari bahwa sekalipun oke, kita punya kebebasan berekspresi, tetapi ketika kepentingannya untuk apa, kebutuhannya untuk apa, ketika kebutuhannya untuk pendidikan, edukasi, ya puisi-puisi yang seperti itu, yang pagarnya cukup ketat gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk menyampaikan hak sebagai masyarakat, gitu, sebagai rakyat yang punya hak untuk mengkritik, bersuara gitu, ada ruangnya sendiri. Betul, Gitu. setuju. Sesuai tempatnya. Iya. Iya, Tempatnya. ya nggak apa-apa. Tapi itu bagus. Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Kaprodi ini sebagai langkah Awal. apa ya? Langkah yang melindungi, menjaga. nggak cuma itu sih, tapi lebih ke menyadarkan bahwa oh kamu punya peran yang berbeda. Oh iya. Gitu lah. Kamu harus punya tempat sadar, yang berbeda. ya, kamu harus sadar caranya menempatkan diri secara tepat. Nah, itu dia. Ya, betul. Tidak semuanya menjadi wadah yang sesuai Iya. gitu loh. Nah, itu. Didengarkan ya. Kalau Iya, zaman siap. dulu namanya zolim. Nanti kita buat sendiri forum sendiri apa Forum ruangan aspirasi, sendiri untuk aspirasi rakyat. iya benar tuh puisi jalur kiri ya. Oh, boleh-boleh aja. Kalau aku siap sih mewadahi. Ya puisi juga apalagi karya sastra kan. Dari dulu kan saya selalu seperti itu ya. Ketika ada ruang-ruang untuk katakanlah nuansa-nuansa protes dari teman-teman mahasiswa, saya yang selalu memberikan ruang itu. Kenapa? Daripada keluar kemana-mana, saya wadahi, saya ruangkan di situ. Gitu. Itu strategi. Jadi ya otomatis saya yang akhirnya tertuding kan, seolah saya yang melindungi anak-anak ini, terus kemudian yang mengajari mereka protes dan lain sebagainya. Padahal saya nggak ngajarin mereka protes, mereka sendiri yang tahu gitu loh. Dan paham bagaimana mereka harus protes. Ya itu dia. Ya risiko bagi orang-orang yang seperti saya deh. Nah, tapi ya itulah. Saya senang di ruang itu. Tantangan karena apa? Hidup adalah sebuah konsekuensi untuk apa ya? Semakin besar risiko yang kita ambil sebenarnya semakin kita itu bisa lebih berdaya. Kalau kita ambil risiko yang kecil, ya gitu-gitu aja. Oh iya. Pencapaiannya juga kecil. Iya. Kehidupan kita stuck. Iya, stuck. Naik turun itu hal yang lumrah. Oh, betul. Gitu. Pastinya. Oke. Resiko. Kita malah ngelantur kemana-mana ya. Nanti nggak enak nih sama Pak Mulis. Pak Mulis masih nonton? masih. Dia mantau terus. Iya. Beliau mantau pasti. Ada yang mantau, ada yang kasih komen di live streaming kita. Ada Siska Sepia. Iya. Halo Siska. Halo Siska katanya puisiku nggak bagus soalnya di belakang sendiri. Waduh. Mana? Bukan enggak Yang di bagus. buku mana sih? Bukan berarti nggak bagus. Dari Bisa bilik, tepat. dari bilik. Ah. Oh, di sini. Oh iya. Bungsu. Bisa dibacain. Oh, Kayak ini bungsu. Sani. Ya bener bungsu. Ya karena judulnya bungsu. Iya. Coba Dia kalau sulung. Judulnya sulung. kalau Ah. judul, jangan
jangan sulung. Kalau sulung masih ini kan orang tua. Oh, pasti diutamakan. Oh iya. Terus erectus. Iya benar ya. Manusia purba. Iya, kamu bikinnya Bungsu terakhir. Terakhir lah. Penempatannya udah oke berarti, udah pas. Gitu, Siska ya. Nah, jangan berkecil hati. Nggak ada puisi yang jelek, nggak ada puisi yang bagus. Nah, Setuju. yang ada adalah bagaimana kemudian puisi itu bisa dinikmati secara indah. Kalau saya sih gitu. Soal kemudian dalam kompetisi lomba, ya sih memang ada kriteria-kriteria tertentu, ada dasar-dasar nilai estetika yang harus ditaati dan harus benar-benar dipelajari secara total. Nah, saya nggak tahu kalau teman-teman apakah juga pernah mempelajari estetika puisi barangkali diajari di kampus. Kajian puisi, iya kajian puisi. Kajian puisi. Iya, kajian puisi. Cuman kan kalau kajian puisi kan lebih ke bagaimana menganalisis puisi. Iya, mengaji Iya kan? puisi. Belum sampai pada bagaimana menciptakan puisi yang punya nilai estetika tinggi gitu. Nah, saya nggak ada nggak sih mata kuliah estetika di Belum ya. belum ya? Belum ada. Dari ekspresi. Paling mengekspresi. Iya, Oke. Harusnya ada tuh. Karena gini, estetika, filsafat ilmu ya, itu berkaitan estetika, filsafat, terus apa lagi, filsafat sastra misalnya, filsafat bahasa, itu hal-hal yang sangat mendasar. Ya memang sih ada anggapan bahwa anak-anak atau mahasiswa S1 belum waktunya untuk mempelajari filsafat terlalu dalam. Tapi bagi saya, filsafat itu bisa diajarkan bahkan sejak SMA. Iya. Mulai dari apa? Hal-hal yang sederhana. Dari definisi-definisi misalnya. Iya kan? Setiap mata pelajaran kan ada definisinya. Iya. Sosiologi adalah, antropologi adalah. Betul. Menurut A, B, C, D, E gitu kan. Dan kita kan ya selama kita belajar dari SMP sampai SMA, rata-rata kita hanya menghafal definisi. Pengertian. Iya kan? Iya. Karena yang ditanyakan di soal ujian adalah bagaimana kalian mengingat definisi itu. Iya. Bukan mengimplementasi. Iya kan? Bukan memahami, bukan apalagi mengimplementasikan. Iya. Memahami aja belum. Belum. Nah, berarti kognitifnya belum tercapai. Masih C1. Iya kan? Kognitifnya masih sangat dangkal. Oke, nah boleh dong di spill dong gimana sih puisi, kalau puisi antologi puisi dari Balik Bilik ini gimana ceritanya? Aku pengen denger dong ceritanya. Ya mungkin karena yang bikin itu kaula muda. Jadi ya mungkin kebanyakan curhatan perasaan, romance, banyaknya romance karena ya mungkin masa-masa muda gejolak asmaranya tinggi mestinya. Oke. Terus Masa-masa masa-masa pubertas. Masa-masa pencarian ya. Penyeleksian. Pencarian jati diri dan pencarian sosok istri maupun suami mungkin. Oh, emang udah pada mikirin soal bagaimana Oh, ya mungkin. Kalau dia udah. Kalau kata orang itu seperti itu, ilmu yang kita cari itu harus semudah mungkin walaupun itu belum saatnya, tapi ada ranah ke situ lah. Jadi pengetahuan kita itu banyak. Kita tidak asal-asalan masuk fase gitu loh. Oke, gitu ya. Iya. Ngeles aja sih. Oh gitu. Banyaknya Rata-rata romance. ini ya curahan hati gitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Ya itulah. Tapi yang paling penting kan puisi itu harus ditulis dengan kejujuran. Ya kan. Ya minimal ini menunjukkan kejujuran, menunjukkan siapa diri teman-teman gitu loh. Nah, kalau puisi perjumpaan batin juga sama. Hampir Hampir sama. sama tentang percintaan, Bagus, tapi di sini banyak juga banyak harapan. Ya mimpi tentang kayak harapan kita, mimpi kita ke atau depannya kayak gitu. harapan yang enggak terwujud Waduh. atau rasa sakit yang pernah dialami. Enggak cuma tentang cinta ya ini. Ini di sini juga ada tentang kehidupan gitu. Oh iya. Sakit gitu ya. Eh,
Kayaknya puisimu ya, Tik. Kalau Bukan dari deh. covernya, Heeh, ini aja covernya. tuh udah misterius, udah Kayak batin sekali. batinnya tuh batin banget. Oh gitu. Tapi Tik, aku mau nanya nih, Matika, kehidupan menurut kamu gimana sih? Hidup itu apa sih menurut kamu? Hidup itu nafas. Hidup itu nafas untuk hidup. Iya. Hidup itu bagaimana kita bernafas gitu. Bagaimana kita bernafas untuk menjalani hidup. Gitu ya. Bukan menjalani tapi menikmati hidup. Apapun, Eh. Soalnya kadang hidup itu nggak semua tentang keinginan kita. Kayak kalau kata-kata yang viral itu kan dunia itu terlalu keras untuk memenuhi ekspektasi. Untuk Kenzi. Tapi ada yang lebih keren katanya. Apa? Khairunas anfa'uhum linas. Oh. Ini Setiap manusia. Uin ya, Uin. Iya. Rahmatan iya. lil alamin. Nah itu yang paling harus kita tekankan, bahwasanya kita hidup itu bukan sekedar hidup tapi untuk bermanfaat bagi orang lain. Oh, yes, mantap Ternyata nih. seperti itu. Ini kayaknya calon ustadz nih ya. Oh iya, Ustaz. Uin, Ustadz Uin. Satuin. Aduh, kalau Vina gimana menurut kamu? Hidup itu apa sih, Vin? Nana. Oh, Nana. Oh, panggilannya Nana ya? Iya. Nana. Ya, Kalau ya, aku, menurut aku ya, Ah. hidup itu apa ya? Suatu perjalanan di mana kita tuh bisa apa ya, mencapai harapan-harapan kita dan harapan-harapan orang di sekitar kita. Kalau menurut aku. Berarti kalau tidak mencapai harapan itu berarti bukan hidup namanya. Iya benar tuh. Kalau mencapai harapan. Ya, Oh, gitu ya? Perjalanan. Iya kan perjalanan. Perjalanan. Bukan hidup itu. Perjalanannya, Oh, perjalanannya. Oke. Step. Nah, kalau ngomongin hidup itu perjalanan, mana yang lebih penting, tujuan atau proses? Proses. Karena percuma kalau mencapai Tapi- tujuan tanpa proses. Tapi beda. Banyak yang bisa mencapai Iya. keinginannya. Banyak. Sekarang apa sih yang nggak bisa dicapai kan? Oke, Gitu. oke. Tapi tergantung. Apalagi prosesnya. Ada fulus gitu. Iya, ada mulus. Jalan pun mulus. Hai. Aduh, kayak ini ya, kemarin ya. Apa itu kemarin? Kemarin pas ini. Di kabupaten kan gitu. Yang banyak yang jadi Ya udah stop. yang mulus. Ini menarik nih. Kenapa bro? Kalau saya gini ya, kadang-kadang kan orang itu lupa bahwa menikmati proses adalah tujuan itu sendiri, tujuan hidup. Ketika kita bisa menikmati proses, sebenarnya tujuan sudah tidak lagi penting. Ya kan? Tujuan hanya sarana untuk menentukan titik ordinat kita, ya kan, menggapai sesuatu. Tetapi kalau fokus kita hanya pada tujuan, maka kita akan kehilangan waktu untuk bisa benar-benar menikmati perjalanan itu. Dan itulah surga yang sesungguhnya. Bagaimana kita menikmati perjalanan, pahit manis, susah senang, itu sama. Dengerin itu Pak, kayak anggota-anggota. Ini Salam satu pria. Kalian itu pencapaiannya bukan cuma satu kali, Salam tapi satu periode. lihat belakang kalian itu udah membuat jejak yang sangat bagus. Ya kan udah ada jejaknya. Ya. Ya udah tinggal pergi. Iya. Jangan kasih terus jejaknya, jangan sampai hilang gitu loh. Oh gitu. Oh ini kayaknya capek gitu ya. Teman-teman mungkin lelah. Capek itu hal yang lumrah. Benar. Enggak. Iya, kalau saya sih berpikir bahwa hidup itu nggak ada capeknya sih sebenarnya. Yang bikin capek itu adalah pikiran kita. Oh iya. Kalau kata Bapak sabar itu ada batasnya nggak? Nggak. Nggak ada. Kalau sabar itu ada batasnya, itu bukan kesabaran. Belum dikatakan orang itu sabar apabila mengatakan bahwasanya sabar itu Ada batasnya. Iya, sabar itu nggak ada batasnya. Sama ketika kita menunggu itu kan. Yes. Menunggu. Sebenarnya kita itu menunggu atau kita menjemput. Semarang. Kalau kita menunggu, ya berarti kita tolol. Oh, iya. Berarti kita harus menjemput ya. Iya, harus berjalan. Ya, Mbak yang di sana.
Ini bahasnya Tapi tentang kalau yang Ini kok sampai ke situ sih? ini pencapaian hidup ya. enggak. Kalau kita Belum jalurnya, belum. kalau Surya dia menjemput orang yang dijemput menjemput orang lain. Nggak nyampe tuh, nggak ketemu. Iya, kalau menunggu itu kan berarti kita nggak pasif gitu kan. Iya, pasrah. Iya kan. Tapi kalau menjemput itu kan tidak selalu kita yang jalan, bisa jadi doa kita yang Oh, jalan. Masya Allah, Ya jalur kan? langit, Nah, Bos. bisa jadi kan ada ruang-ruang tersendiri ya, peran ya, ada peran-peran tersendiri. Laki-laki yang harus berjalan, sementara perempuan dia harus sedikit menjaga gengsi dong. Iya. Iya kan? Sambil tetap dia mendoakan gitu loh. Ini kok ngomong kemana sih? Ini dari buku. Kok jadi ngomong jadi juga menjemput ya. Sampai menjemput. kok sampai ke hal perihal asmara sih? Aduh. Biasa mungkin karena sama anak-anak muda jadi ke bawah muda lagi. Kita anak muda, kamu Iya. udah Nenek moyang. kakak. Kayak moyang. Nah, itu. Nah, oke. Saya mau dong kalian bacain puisi-puisinya dong. Wow, ayo. Ada si pembaca puisi kita yang paling handal. Siapa? Semuanya. Semuanya karena kita anak Bahasa. Nah, yuk, aku pengen dengerin puisi kalian deh. Puisi Kamu lo bisa sendiri pilih. nih. Puisimu. Iya dong, puisinya masing-masing. Waduh. Monggo, Mas. Punya aku bagus loh. Sekretari. Iya. Punya lu alay. Memuji diri sendiri. Itu jauh lebih baik daripada memuji nggak jelas. Monggo ya dulu. Mas Akhlak. Aduh. Siapa dulu nih? Wah, dari Duh, Mas Akhlak. Dari ujung kanan. Nah, ujung Oke. kanan biasa. Ujung kanannya. Pak Ribu. Ribu. Pak Ribu. Oh, oke. Oke. Kirain ujung kanannya saya. Ini yang buku mana sih? Oh itu. Oh, iya. Aku tadi udah nemu Halaman sih. berapa? Halaman 43. 43. Oke. Aku pengen dengar puisinya sehebat apa sih? Hei. Masih takut ya. Ini puisinya puisi terlalu singkat. Puisi. Gak Pantun apa-apa, berkedok maknanya puisi. yang mendalam. Karena gini, biasanya ya orang yang menulis puisi singkat-singkat itu dia sebenarnya sedang menyembunyikan banyak rahasia. Oh. Oh, lukanya paling dalam. Bukan penyembunyian penjelasan, tapi kehabisan kata-kata. Kehabisan diksi. Jujur. Kalau bisa diksi itu ya. Ya kan. Enggak mungkin diksi itu banyak. Mungkin Penggila diksi indah. Singkapannya. Ungkapan Yuk, dibaca yuk. teringat yang telah hilang. Wow. Oh, sedih. Teman jadi pula lah. Wow. Teringat kembali? Oh tidak. Tidak bisa berpaling? Tentu saja tidak. Lantas, apa yang membuatmu jadi seperti ini? Murka, kesal, dan egois yang melambung tinggi. Seperti bukan dirimu yang dulu lagi. Oh, hei. Siapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini untuk tertuju untuk siapa ini, Mas? Oh, kelihatan. Ini itu kelihatan. 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 Dia sedang menceritakan dirinya sendiri. Wow. Diri saya sendiri, tapi yang menjadi objeknya siapa ya? Makanya nulis puisi itu ya sebenarnya separuh jiwamu itu ada di dalam tulisan. Itu pasti. Maka sebenarnya ya sama orang melukis ya. Orang melukis mau objeknya apapun, pasti di dalam lukisan itu ada jiwanya yang masuk ke dalam lukisan itu. Nah, puisi juga seperti itu. Apalagi jangankan puisi ya, prosa, art. Mungkin kalau maka tulisan-tulisan ilmiah ini yang agaknya membatasi itu. Nah, makanya ada pendekatan objektif dan sebagainya. Nah, ada metode. Nah, kalau di tulisan-tulisan kreatif semacam ini kan Kita bebas saja mengungkapkan itu. Oke. Ada lagi siapa? Selanjutnya, Next. ketua. Pak Ketut. Halaman berapa? Ini Pak Ketua kayaknya sudah di Halaman 52. 52. Suryo. Waduh. Judulnya apa nih?
sepucuk surat rindu. Waduh, Mas. yang ada di Semarang. Jangan di-spill, Bang. Jangan di. Oke. Oke. Sayangku, tuliskan sepucuk surat rindu. Aduh. Weh, Pertanda aku benar-benar mencintai. alah. Wangimu candu, senyummu ku rindu, bayangmu terpaku. Aja. Tapi tampaknya sang pencipta masih belum bisa menakdirkan kita untuk bersama. Aduh. Bagai Romeo Juliet, Yusuf Zulaikha, Adam dan Hawa. Betapa kejam jarak memisahkan kita. Namun tak mengapa. Karena kau pujaan hatiku, dambaan jiwaku. Tawamu bahagiaku, laramu dukaku. Wah. Ini beneran. Yes. Beneran laramu dukaku gitu. Ih beneran ini. Oh. Kirain laraku dukamu. Aduh, egois banget ya. Wah. Nah, ini kamu kangen beneran? Travel expert. Kalau kalian tidak tahu Kalau juga, ditanya sih iya gitu aja. mungkin Malu-malu. karena kita nggak pernah jumpa orangnya. Oh. Spill tempat asli nggak boleh nih. Ya Semarangnya Gunung Pati. Wah, ngarang Mbak. Tapi bukan orang situ Pak. Oh, Ngarang. Berarti di Perawat ya? Bukan. Dia bukan orang situ Pak. Oh. Orang merantau dia di sana. Oh, merantau, aslinya orang Sumatera. Enggak. Orang-orang seberang kota. Orang Kendal. Oh. Pemalang. Comal. Wes. Comal. Batang. Perbatasan ke Sesi Pak. Oh, Kemalang. Enggak, Bukan. Kaliwadas. Banjarnegara. Banjarnegara wis soalnya. Kaliwadas. Jangan jadi spill. Takutnya orangnya nonton, Pak. Ya Allah. Aku ngerti Kaliwadas. Bos, gitu. Kok Bapak tahu? Ya kan aku biasa main ke sana. Bukan orang Pekalongan. Wah, ke-spill nih teman-teman jadi siapa? Semarang. Menebak-nebak ya Allah temanku ini. Oh, kalau orang daerah situ ke Semarang paling kuliahnya di UNES gitu. Enggak WS. kuliah. Oh, enggak kuliah, Ah, kerja. Iya. Oh, di Ungaran. Oke. Berarti ini. Pak, chattingan jangan. Harus spill Pak ya Allah. Habis ini orangnya langsung Oh, iya, langsung WA. Hati nih, WA nih. Enggak, alhamdulillah. Aman. Aman. bukannya malah seneng di WA. Kan katanya Deg-degan kangen. mau jawab apa kita? Katanya kangen. Berarti ya pengagum rahasia ibaratnya seperti Oh, gitu ya. laki-laki mengagumi. Pengagum Berarti kita rahasia. rahasia Sebenarnya tapi rahasia lagi nih. Tapi karena Satu mungkin Pekalongan di tahu, episode satu ini, Pekalongan tahu. teman-teman jadi tahu bukan hanya Itu rahasia. iya Allah. Enggak lagi rahasia nih dong. Oh, ya biarin aja jadi rahasia yang terungkap. Rahasia umum. Iya rahasia umum. Rahasia tapi umum. Ini ditonton sama Indonesia nih. Oke, yuk next siapa nih? Antika. Halaman 10. Wih, masuk 10 besar. Eh, Oke. Penulis keempat. Itu sesuai NIM. maaf punya kesesuaian nih. Pelangi tanpa warna. Ini mengingatkan saya pernah nulis cerpen judulnya Pelangi Hitam. Tapi biar dibaca dulu deh puisinya. Gawat. Pelangi tanpa warna. Pelangi tanpa warna. Antika Bella Laila Tunhana. Cantik, tetapi belum tentu yang terbaik. Indah, namun sering patah. Lekat dengan momen mengubah kehidupan sebagai langkah awal untuk berjalan besar. Suaranya nyaring terdengar. Senyumannya lebar menawan. Namun memiliki banyak ruang kosong dengan mimpi yang menyakiti. Terdiam sepi bersama segala ekspresi. Layaknya elang yang terbang bebas di udara, menembus batas-batas dunia.
berusaha mewarnai kehidupan yang ada. Sosok pewarna impian dan pondasi yang kuat sebagai dambaan. Wah, mantap. Ini ceritanya apa sih? Kalau aku menuangkannya sih sebagai anak pertama. Oke. Ini cerita tentang dirimu. Ya, Kamu anak pertama. ya. Oke. Dan kamu ngerasa bahwa kamu punya tanggung jawab yang luar biasa besar, terus kemudian ngerasa bahwa itu adalah beban dalam hidup kamu gitu. Enggak. Tapi lahir sebagai anak pertama, nggak mungkin kalau aku nggak bermanfaat untuk kedua orang Iya. tua dan keluarga. Gitu. Suara anak pertama. Iya. Ini menyedihkan atau mengharukan sih? Aku harus haru apa sedih nih? Kalau pembaca kan bebas. Oke. Soalnya kalau kamu kan anak pertama, saya anak pertama dan terakhir. Oh, Tunggal. tunggal ya. Kenapa sebut saja tunggal? Kan gak asik ya, biar ada tebak-tebakan. Sama-sama pertama tapi beda Beda nasib. Ya, beda nasib. Anak tunggal tuh, aduh susah lagi itu. Nah, ya karena kalau sudah apa ya istilahnya ketika menghadapi masalah, dia harus bisa menyelesaikannya sendiri Gak secara ada mandiri. tumpuannya. Betul. Harapan satu-satunya. Makanya saya harus bekerja sama dengan istri saya dengan sebaik-baik mungkin gitu. Oke, next Nana. Ya, ada di halaman bingung mau baca yang mana. Puisinya banyak ya. Enggak sih, 2. Di halaman 62 sama 63. Ini. Alay tapi Terharu sih terharu. Ini kayaknya sepasang sepatu keren tuh. oh ya boleh. Baca sepasang sepatu ya. Sepasang sepatu Arina Farhatul Maula. Masih membekas tetes keringat dahi, mengumpulkan lembar demi lembar kertas usang yang sangat berharga untuk mendapatkanmu. Senyum mengembang saat kau berada di kaki tuk pertama kali. Waktu yang tak pernah berhenti bersamamu mengikis jarak, meninggalkan jejak setiap langkah, menggiringku di setiap hentakan. Pekatnya hitam pun kini mulai memudar, menampakkan bagian yang perlahan mengelupas. Tali-tali panjang menjuntai, senantiasa tersusun dalam bingkainya. Selalu kujaga dirimu, telah menemaniku menggapai mimpi, untuk melewati semua hambatan di tengah jalan. Udah. Wih, ini mengharukan banget. Ini mengharukan banget sih. Pastinya ada Iya. ada momennya. Ini kayaknya bercerita tentang keluarga deh. Ya, bagian dari keluarga gitu. Ya Orang ini tua. apa ya? Sebenarnya anak juga siapa? kayak di sini juga aku menceritakan kayak seorang anak pertama yang harus mendapatkan apa-apa tuh dia harus berusaha dulu. Kayak, Oh, Anak kedua. oh ini anak pertama semua. Kita kedua ya. kedua. Geng ini anak kedua. Ah, nggak menarik anak kedua. Iya. Nyebelin nggak sih? Tapi jujur iya. Jujur iya kan? Anak kedua itu nyebelin biasanya. Sudah ikut kakak. Sudah ikut kakak. Iya kak. kalau kita menjadi harapan orang tua kayak anak pertama tuh harus berhasil nggak sih di pandangan orang tua tuh? Enggak juga sih. Kalau iya nggak sih? Eh, Iya kan? Kita itu selalu beranggapan bahwa orang tua itu selalu mengendaki kita tuh sukses, Iya kalau itu pasti. gitu kan? Padahal orang tua nggak mengharapkan itu loh. Yang penting itu kamu selamat sehat. aja deh. Kehidupannya lebih Bahagia ya. Kehidupan kamu mulus-mulus saja, nggak ada sesuatu yang membuat kamu jatuh gitu. Kalaupun jatuh kamu masih bisa bangkit lagi gitu. Orang tua itu nggak akan pernah menganggap ya sepanjang hayat orang tua, sekalipun kita tuh bisa hidup mandiri, tetap
orang tua akan menganggap kita sebagai anak. Anak kecil, iya. Gitu. Anak. Dia tidak akan pernah melepas kita. Saya sampai sekarang ibu saya tuh selalu kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan saya main ke rumah ibu itu ya saya harus memposisikan sebagai anak. Oh iya. Nggak bisa dong sebagai teman, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Jadi dan kebetulan kalau saya bukan kebetulan lagi ya. Ini agak bongkar-bongkar ya. Bongkar-bongkar rahasia lagi. Bukan rahasia lagi, bukan rahasia. Saya anak tunggal dan saya tinggal bersama ibu sejak saya lahir. Wah, itu lebih berat lagi kan. Tapi itu bukan sesuatu yang harus kita sesali, bukan sesuatu yang harus kita anggap wah kayaknya susah banget ya. Hidup itu memang seperti itu. Susah enggak itu bergantung persepsi kita. Setuju. Ya kan. Nah kalau kita bisa menikmati masa sulit, ya masa senangnya ya kita anggap enteng aja, nggak begitu, nggak harus menjadi euforia gitu loh, biasa aja gitu. Anak pertama. Si paling anak. Aduh. Anak pertama. Anak pertama. Keren ya. Saya ngelihat bahwa puisi-puisi teman-teman ini sebenarnya apa ya? Bagi saya sebagai semacam catatan perjalanan hidup. Nah, andai kata teman-teman ini setia menulis, saya yakin sebenarnya setiap perjalanan yang kalian hadapi itu bisa menjadi satu buku yang utuh. Saya tadi siang apa pagi ya, saya menulis bahwa kalau memang pengalaman adalah guru terbaik, kenapa tidak kau tuliskan pengalamanmu menjadi sebuah buku? Siapa tahu dengan menuliskan pengalaman-pengalaman itu kita bisa memberikan pembelajaran kepada tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga pada orang-orang di sekitar kita. Nah itu. Nah syukur-syukur ini bukan proyek yang terakhir. Ini awal. Ini awal. Makanya saya kadang-kala saya sangat berharap ya dari pengalaman pertama ini menerbitkan buku, saya pingin nih dari teman-teman itu ada semacam komitmen untuk pada diri sendiri ya. Saya harus bikin buku sendiri. Ada nggak yang punya gagasan seperti itu, pengen nerbitin buku sendiri gitu? Kalau gagasan ya tentu ada ya. Tapi mungkin banyak faktor yang belum bikin kita siap. Terutama cuan. Itu kayaknya jangan ditanya ya. Faktor utama. Uang itu bukan ya. Saya nerbitin buku nggak harus keluar uang. Bisa. Sekarang ada loh tawaran model katakanlah nerbitin buku dengan cara pembayarannya adalah setelah pemesanan buku itu atau misalkan penjualan buku itu selesai. Jadi modelnya PO dulu misalnya. Jadi kita sudah kasih bikin iklan dulu gitu, promosi dulu. Saya mau bikin buku ini, mau cetak buku ini, siapa yang pesan? Nanti pembayarannya dilihat dari berapa yang pesan. Nah kita cuma tinggal dipotong berapa persen dari penjualan. Bisa seperti itu. Jadi jangan dibayangkan semuanya harus butuh modal uang dulu. Bisa seperti itu. Biasanya ada yang ikut komunitas juga. Nah bisa seperti itu. Tapi kalau komunitas kan nggak kelihatan. Soalnya kelas saya dulu ada yang ikut KMO. Oh ya, aku pernah ngerti itu. KMO. Ya, komunitas menulis itu ya. Iya. Dan itu memang banyak. Kalau kemarin-kemarin itu banyak komunitas-komunitas menulis. Kalian bikin aja sendiri. Bikin komunitas-komunitas seperti itu. Pijar ya. Pijar ya betul. Pijaran. Pijaran ono. Oke, nggak kerasa. Nah kita sudah di penghujung waktu ya. Nggak kerasa jam 9 sudah sebentar lagi. Saya pengen ngucapin terima kasih juga dulu kepada teman-teman yang mau hadir malam hari ini. Keren banget. Siap. Terima kasih. Kita yang berterima kasih kali ya. Oh iya, enggak, aku yang harus berterima kasih. Kalian, Sama-sama terima kasih. karena gini,
Kalian ini tinggal di mana? Di kabupaten. Kabupaten Suma. Iya. Iya. Di rumah masing-masing. Enggak, aku di kos. Kos, Iya. kos di Bojong. Iya. Ya, depan UIN. Ya ampun. Ini dong warung. Belakangnya warung. Iya kan, artinya jauh kan perjalanan. Nah, makanya kalian bisa meluangkan waktu, terus menyediakan menyediakan diri untuk bisa hadir di studio. Ini adalah sebuah kehormatan buat saya, buat kami yang ada di Koja Sastra, kami yang ada di RKB. Ya pokoknya harapan saya, doa saya untuk kalian sukses selalu, bahagia selamanya. Amin. Dan semoga apa yang menjadi cita-cita, harapan dan juga keinginan dari teman-teman ini bisa terkabul. Amin. Nah, dan pastinya salam buat teman-teman yang ada di TBI. Siap. Thank you. Satu sebagai closing statement, barangkali ada yang mau disampaikan? Silakan. Biasanya kata-kata. Biasanya kata-kata hari ini. Ya. Kata-kata hari ini. Hari ini adalah hari ini. Ya. Ini mikir lagi. Ya, mungkin Ngomong itu nggak perlu mikir loh. nah, Nah, itu kata-kata hari ini tuh. Oke, siap. Hidup harus selalu berjalan walaupun kamu terjatuh, teruslah bangkit. Wes mantap. Thank you buat teman-teman dari TBI, UIN Gus Dur, dan kita jumpa lagi minggu depan dengan bintang tamu yang spesial lainnya. Pokoknya tetap di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Nanti pada pukul 10 malam kita akan jumpa lagi di Rehat Malam. Kita mau bahas tentang rebutan es teh. Yang lagi rame ya. Nanti bersama Kiai Haji Molisin Abdul Halim ya. Thank you. See you next time.